Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita nikmat yang luar biasa, mulai dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, juga nikmat yang tidak kalah penting, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan semoga kita yang berada dalam rumah Allah ini menjadi hamba yang senantiasa pandai bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kalinya, marilah kita aturkan salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa memberi kita suri teladan, Nabi yang senantiasa memberikan kita contoh, dan Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang hablum minan nas wa hablum minallah, hubungan kita sesama makhluk hidup, juga hubungan kita sesama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, alhamdulillah, adapun yang susunan acara yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Dan untuk itu sebelumnya alhamdulillah Ustaz kita sudah hadir di hadapan kita. Yang pertama yaitu seperti biasa pembukaan, kemudian yang kedua adalah pembacaan himpunan buku Santarji, kemudian yang ketiga adalah kajian inti, dan yang keempat kalau waktunya memungkinkan akan ada sesi tanya jawab, tapi kalau tidak langsung menuju acara yang terakhir yaitu acara penutup. Tapi sebelum itu kami mohon kepada jamaah, bapak, kemudian ibu, agar supaya terlebih dahulu mengisi soft-soft yang masih kosong yang ada di hadapan kita, agar supaya jemaah yang datang belakangan mudah mengisi soft-soft yang ada di belakang kita. Terima kasih. Langsung saja kepada Al-Ustaz Usmanto SAG, waktu dan kesempatan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan membacakan himpunan putusan tarjih kitab sholat jamaah dan Jumat. Kita sampai pada bab azan dan iqamah. Kita bacakan putusan yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Idza hadara waqtus sholatil maktubati falyu'adzin ahsanukum sautan. Bila waktu sholat fardu telah tiba, hendaklah orang yang terbaik suaranya di antara kamu menyerukan azan. Ini putusan yang pertama. Kita lihat, jadi kalau itu bunyi
putusan tarjihnya yang terdapat di halaman 116 kitab atau himpunan putusan tarjih jilid 1. Kita lihat sekarang dalilnya ya, di halaman 122. Li hadisi al-Bukhari wa Muslim an Malik bin al-Huwairis anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis Bukhari Muslim dari Malik bin Huwairis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza hadaratis sholatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Apabila tiba waktu sholat, Nabi bersabda, dawuh, hendaknya beradzan salah seorang di antaramu, dan hendaklah orang yang tertua di antaramu menjadi imam. Wali hadisi ad-Darimi wa Abi Syaikh bi isnadi mutasili bi Abi Mahdzurah wa akhrajahu aidan Ibnu Hibban. Dan karena hadis Darimi dan Abu Syaikh dengan sanad yang bersambung sampai kepada Abu Mahdzurah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Hibban. Wa rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi isrina rajulan, memanggil 20 orang laki-laki, 20 nih yang dipanggil. Fa'adzanu, kemudian mereka pun berazan. Fa'ajabahu sautu Abi Mahdzurah, maka suara Abu Mahdzurah sangat menakjubkan. Suaranya bagus sekali. Fa'allamahul adzan, lalu beliau mengajar adzan kepadanya. Ini karena tadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu memerintahkan supaya yang berazan itu sedapat mungkin suaranya yang bagus. Nah, ini menjadi PR kita semuanya. Kadang-kadang masjid kita itu sing adzan saenenge. Ini termasuk masjid saya tengiko-niko, cari generasi untuk yang supaya suaranya yang bagus, yang masih muda-muda masih kesulitan. Ini padahal hadisnya jelas. Ada 20 orang yang diminta oleh Nabi untuk menyerukan azan atau bersuara 20. Kemudian Abu Mahdzurah itu yang suaranya yang paling baik. Inilah yang pertama saya ingin bawa Ibu Ustadz kita sampun rawuh. Ini kita bacakan putusan yang nomor 1. Nah, nanti selanjutnya insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita lanjutkan putusan yang nomor 2 ini dan nomor 3, nomor 4 tentang lafadz adzan. Di yang pertama, sedapat mungkin untuk muadzin atau yang berazan itu suaranya yang bagus. Nah, ini jadi PR kita semuanya. Mengatakan mugi wonten manfaatipun, insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Insyaallah, semoga Allah memberikan kemudahan dan ilmu kepada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kita mengucapkan kepada Ustaz Usmanto SAG yang alhamdulillah telah memaparkan sedikit banyak yang ada di dalam himpunan perusahaan Tarji Muhammadiyah. Baik Bapak Ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita memasuki acara yang ketiga, yaitu kajian inti yang alhamdulillah pada kesempatan ini dibersamai oleh Ustaz kita, Ustaz Ahmad Arif Rifan SHI MSI, dan beliau akan menyampaikan sirah nabawiyah mengenai tentang perang Hunain. Langsung saja kepada Ustaz, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. Jemaah sekalian semua rahmati Allah, sejatinya keinginan saya adalah melanjutkan kajian tentang sejarah perjuangan Rasulullah SAW menghadirkan generasi khairul ummah, generasi yang terbaik. Karena Rasulullah SAW bersabda, khairul quruni qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi itu adalah generasi yang bersamaku. Artinya yang sezaman dengan Rasulullah, generasi Rasulullah. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Atau dalam matan hadis yang lain berbunyi, khairun nasi qarni, summal ladzina yalunahum, summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia generasi. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Itu konteksnya adalah generasi dalam umat Islam. Karena mereka itu menjadi terbaik karena mereka dalam didikan langsung Rasulullah SAW dan mereka mengikuti Rasulullah SAW dan mereka menjadi saksi turunnya wahyu saat Rasulullah SAW masih hidup. Dan seterusnya di antara kelebihan-kelebihan generasi pertama ini. Nah, namun tetaplah inti pertamanya adalah agar kita ini memahami sirah. Sebagaimana kitab yang kita gunakan, sebagaimana sudah saya sampaikan, kitab yang kita gunakan adalah Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri, di mana kitab ini memang ditulis dilatar belakangi oleh sebuah muktamar tentang sirah Nabi di Islamabad, Pakistan sekitar tahun 70-an. Kalau di dalam kitab ini disebutkan tahun 75. Itu karena kekhawatiran para ulama di dunia Islam, generasi muda Muslim itu tidak mengenal sirah Nabi, tidak mengenal sejarah
kehidupan Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, sejatinya ini hanya saja dalam kesempatan ini karena ada kebutuhan yang mendesak, saya langsung melompat masuk kepada bab perang Hunain. Dalam bahasa kitabnya Ghazwatu Hunain. Ini ada di halaman 380 dari kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri. 3 sejatinya yang kita gunakan dalam kajian sirah ini. Yang pertama tentu sirah Ibnu Hisham. Yang kedua itu adalah Sirah An-Nabawiyah ala Dhail Masadir Al-Asliyah karya Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad. Kemudian yang ketiga kitab ini adalah Ar-Rahiq Al-Mahtum karya Syekh Syafir Rahman Al-Mubarakfuri. Ini yang saya tampilkan karena kitab ini sudah banyak terjemahnya. Sudah lebih dari 8 penerbit yang menerbitkan terjemah dari kitab ini. Bapak Ibu bisa memilikinya. Jemaah sekalian dirahmati Allah, perang Hunain ini terjadi di tahun ke-8 setelah hijrah. Dan perang Hunain ini terjadi setelah kemenangan besar karunia Allah. Rasulullah SAW dapat membebaskan kota Mekah. Sejak diangkat sebagai nabi dan rasul, Rasulullah SAW itu berdakwah selama 13 tahun di Mekah, sampai akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Juga ada latar belakangnya, karena Rasulullah SAW hijrah itu karena di hari beliau melakukan hijrah pada hari Kamis, tapi Rasulullah SAW itu kan malamnya hijrahnya, itu keluarnya itu malam harinya. Tepatnya nanti keluar dari kota Mekah setelah 3 malam berikutnya. Pagi harinya Rasulullah SAW dirapatkan, diri beliau itu dirapatkan oleh para pemuka musyrik, orang-orang musyrik di Mekah. Mereka mengambil keputusan untuk membunuh Rasulullah SAW. Tetapi saat mereka rapat itu, Jibril alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu Rasulullah SAW apa yang sedang direncanakan oleh mereka. Makanya Rasulullah SAW itu menunggu sampai mendekati waktu zuhur, beliau keluar. Karena biasanya kalau waktu panas orang tidak banyak berkeliaran. Rasulullah keluar mendatangi Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, lalu merencanakan perjalanan hijrah itu. Rencana pembunuhan itu akan dilakukan sebelum tengah malam. Maka mereka diperkirakan setelah memasuki waktu Isya kan mulai bergerak menuju rumah Rasulullah SAW. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya, mereka tidak bisa melihat Rasulullah, bahkan mereka terdiam. Rasulullah SAW keluar lalu memberikan perintah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu saat itu untuk menggantikan beliau di tempat tidurnya. Itu sangat beresiko. Tapi pemuda seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang memang Rasulullah SAW sudah lama melihat beliau karena hidup di rumah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah itu dari usia 8 tahun sampai usia 25 tahun. Nah, Rasulullah SAW akhirnya hijrah. Jadi selama 13 tahun di Mekah nanti, yang dikisahkan dari sejak awalnya sampai 13 tahun itu sampai akhirnya hijrah,
Rasulullah SAW 8 tahun kemudian setelah hijrah, Rasulullah SAW itu kembali dan membebaskan kota Mekah. Terjadi di bulan Ramadan. Itu adalah kemenangan besar. Karena saat itu Rasulullah SAW membawa pasukan dari Madinah, salah satu jumlah yang sangat besar. Tidak pernah mencapai jumlah sebesar itu sebelumnya. Nanti di perang Hunain jumlah kaum muslimin diperkirakan lebih besar lagi. Nah, tetapi jumlah yang besar inilah yang menjadi titik lemahnya. Karena ada pelajaran. Nah, nanti kita lihat yang apa yang akan terjadi pada peristiwa Hunain ini. Rasulullah SAW ketika berangkat menuju Mekah itu jumlahnya sekitar 10.000. Nanti setelah membuka dan membebaskan kota Mekah, Rasulullah SAW keluar itu membawa 12.000. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, di sini disebutkan di pengantar perang Hunain, sesungguhnya pembukaan kota Mekah, inna fathha Makkah di sini disebutkan itu seperti pukulan yang telak terhadap orang-orang musyrik di Jazirah Arab. Karena Mekah itu adalah pusat keagamaan mereka, penyembahan berhala. Mereka memiliki keterikatan emosional yang sangat dalam dengan Ka'bah. Tetapi apa yang dibawa oleh Amr bin Luhai pada masa-masa lalu, yang membawa berhala pertama kali dari negeri Syam, membuat penduduk Mekah itu lalu menyembah berhala. Tidak kurang dari 360 berhala itu di sekeliling Ka'bah. Itu dibersihkan oleh Rasulullah SAW, dibuang semuanya. Kemudian gambar-gambar tulisan-tulisan yang tidak dibenarkan itu juga dihapus oleh Rasulullah SAW yang ada di dalam Ka'bah. Semuanya itu sudah dibersihkan. Ini menjadi pukulan telak. Nah, ketika Quraisy sebagai pemegang kota suci ini sudah dikalahkan oleh Rasulullah SAW tanpa perlawanan, mereka menyerah. Dan kebaikan Rasulullah SAW, Bapak-Ibu diperhatikan urutan ceritanya ini. Nanti ini penting karena nanti ada peristiwa di mana peristiwa itu dilatar belakangi oleh keadaan ini. Betapa baiknya Rasulullah SAW kepada mereka. Apa yang mereka lakukan kepada Rasulullah SAW itu sungguh-sungguh sangat berat. Juga kepada kaum muslimin. Sudah saya sampaikan kepada jenengan kisahnya. Kisah detail bagaimana disiksanya orang-orang muslimin di masa-masa awal itu tidak bisa dibayangkan itu, pedihnya. Seperti Bilal, Khabbab, itu semuanya itu rombongan-rombongan orang-orang yang dibuat lapar dulu seharian, tidak diberi makan, diikat, dilaparkan. Setelah tidak mampu duduk, tidak mampu berdiri, mereka tuh diseret ke tengah padang di siang hari, lalu tubuhnya itu ditindih batu. Khabbab itu sampai cacat. Karena apa? Besi itu dipanaskan sampai merah, dia lalu ditidurkan di atasnya. Kemudian ada yang dicambuk sampai mati, terus menerus dicambuk sampai meninggal dunia. Ada yang dibunuh, anaknya dipaksa menyaksikan kedua orang tuanya dibunuh di hadapannya. Itu semuanya Rasulullah SAW dan kaum muslimin diboikot selama 3 tahun. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha itu menghabiskan seluruh kekayaannya untuk bertahan. Rasulullah SAW dan kaum muslimin itu pindah ke Syi'ab, ke lembah Bani Hashim, karena semuanya orang-orang diboikot berada di lembah itu. Itu keluar setelah 3 tahun itu, Ummul Mukminin sudah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia. Abu Thalib pun demikian. Pun perencanaan pembunuhan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW keluar dari kota Mekah menuju Taif. Di Taif itu bersama Zaid bin Harithah. Rasulullah SAW bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu itu
3 orang. Nanti orang yang pernah ditemui di Taif inilah yang akan bertemu atau ditemui lagi oleh Rasulullah dalam peristiwa perang Hunain dan dimaafkan. Bahkan saking sayangnya Rasulullah SAW itu harta rampasan dalam perang Hunain ini. Harta rampasannya, kambingnya saja itu ada 40.000 Pak. Ontanya itu udah ada 24.000. Anak-anak dan perempuan sekitar 6.000. Ditahan oleh Rasulullah, gak dibagi selama 10 hari, ditunggu agar orang Hawazin dan Sakif dan beberapa kabilah datang kepada Rasulullah, masuk Islam, semuanya akan dikembalikan oleh Rasulullah. Tapi kan ditunggu 10 hari oleh Rasulullah. Semua sahabat ini bertanya, kenapa Rasulullah tidak membagi? Rasulullah diam saja. Tapi setelah 10 hari dibagi oleh Rasulullah. Selesai dibagi, baru datang mereka. Setelah mereka datang, Rasulullah tuh masih minta kepada para sahabat. Rasulullah berkata, yang menjadi bagianku, yang telah berada di dalam penguasaanku, kata Rasulullah, dapat aku kembalikan kepada kalian. Tapi yang sudah pada tangan-tangan mereka, bagaimana? Ya mereka masih memohon agar istri-istri mereka, anak-anak mereka, bahkan perempuan yang tua, mohon agar dikembalikan. Kalau hartanya ya Rasulullah, sudahlah. Tapi untuk anak-anak, perempuan ya, istri-istri mereka, tolong dikembalikannya. Kata Rasulullah, dikasih solusi. Baik, selesai sholat duhur, kalian hadir. Nanti waktu sholat, kalian hadir. Selesai sholat, mereka diperintahkan oleh Rasulullah untuk berdiri, untuk meminta. Dimulai oleh pengumuman dari Rasulullah. Adapun yang menjadi bagianku, aku kembalikan kepada kalian. Kalau Rasulullah SAW saja mengembalikan, bagaimana dengan mereka? Tapi di antara mereka ada yang tidak mau. Dan Rasulullah tidak bisa memaksa. Tetapi yang lainnya lalu menasehati, jika Rasulullah SAW telah memberikan contoh seperti itu, bagaimanakah kita? Tetapi sebelum itu juga ada kejadian. Jemaah sekalian subhanallah Allah. Ini diantara momen-momen dalam peristiwa perang Hunain. Tetapi di detil-detil perang Hunain ini ada pelajaran demi pelajaran. Saya awali. Tadi pengantar. Setelah kemenangan besar di sini, pembebasan kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar ada 2 kabilah besar dan memiliki kekuatan besar dan memiliki benteng yang kuat. Adalah kabilah Hawazin dan Sakif. Ini semuanya berada di wilayah Taif. Mereka mengatakan yang dikalahkan itu bukan para kesatria. Kalau menghadapi kami, baru kalian akan tahu siapa yang sebenarnya kesatria. Suku Hawazin dan Sakif ini ditambah dengan beberapa suku-suku kecil, termasuk Sa'ad bin Bakar, Bani Sa'ad bin Bakar. Ini yang membuat kita akan terharu Bapak Ibu. Ada sekitar 4 atau 5 suku yang mengiringi 2 kabilah ini, mendukung mereka untuk melawan Rasulullah SAW. Quraisy sudah kalah, maka kita gak boleh kalah. Nah, di antara Bani Rasulullah SAW itu punya kenangan pada suku Sa'ad bin Bakar. Bapak Ibu tahu Halimah binti Abi Zu'aib radhiyallahu anha, dikenal dengan Halimah As-Sa'diyah. Bapak Ibu sering menyebutnya itu Halimatus Sa'diyah. Padahal nama aslinya itu
Halimah binti Abi Zu'aib dari Bani Sa'ad, makanya disebut Sa'diyah. Halimah ini masuk Islam dan mengikuti Rasulullah SAW, tetapi putri-putrinya diantaranya masih tinggal di kampung Bani Sa'ad dan ikut perang ini dan ikut menjadi tawanan. Namanya Syaimah binti Halimah. Ketika tertahan, dia menolak itu dipegang. Tidak mau dia. Aku ini adalah saudari pemimpinmu. Ya karena saudara sepersusuan. Karena Rasulullah SAW menyusu kepada Halimah. Ketika ditemukan kepada Rasulullah, benarkah ya Rasulullah ini saudarimu? Rasulullah SAW mengingat ciri-cirinya itu dan mengingat kisahnya selama ketika masih kecil di kampung Bani Sa'ad. Coba bayangkan, dalam kitab ini, dalam riwayat ini disebutkan Rasulullah itu mengambil kain, membentangkan kain itu dan mempersilahkan dia duduk di kain yang dihamparkan oleh Rasulullah. Sangat dihormati. Dia terharu dengan kasih sayang Rasulullah SAW. Dikasih pilihan sama Rasulullah, ikut Rasulullah atau kembali lagi ke kampungnya. Dia bilang ingin kembali ke kampungnya. Dikasih hadiah oleh Rasulullah, lalu dibebaskan dari status sebagai tawanan. Rasulullah melakukan seperti itu. Nah, jemaah sekalian rahmati Allah, jumlah kaum muslimin, kita kembali ke kisah awalnya. Jumlah kaum muslimin saat keluar dari Mekah itu bertambah 2000. Hanya saja saat keluar itu 10.000 itu, yang 2000 itu tidak memiliki senjata, tetapi ada salah seorang yang telah dikalahkan oleh Rasulullah, orang yang dulu begitu memusuhi Rasulullah, orang yang memiliki pabrik senjata, pedang, peralatan semuanya. Namanya Sofwan ibn Umayyah. Sofwan ibn Umayyah ini, matur nuwun sangat Ustaz. Ya, saya melihat jam kok cepat sekali. Saya khawatir tidak bisa menuntaskan ceritanya, karena ada ceritanya yang penting. Monggo Bapak Ibu diminum airnya. Mari kita perhatikan betapa Rasulullah SAW itu sangat teliti, Bapak Ibu. Jadi ketika akan berangkat, 2000 itu kan nggak punya senjata. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi Sofwan. Sofwan ini adalah pemuka Quraisy, pemimpin di sukunya, di keluarganya, di Bani. Di sini Rasulullah SAW meminta Sofwan untuk memberikan senjata dan peralatan perangnya kepada 2000 orang ini. Dia kan kalah oleh Rasulullah itu. Dalam Fatu Makkah kan kalah. Tapi sempat-sempatnya bertanya begini, wahai Muhammad, ya Rasulullah, apakah ini perintah atau ini pinjaman? Dia kan kalah. Kalau mau, Rasulullah akan mengatakan, berikan seluruh senjatamu kepada 2000 orang ini, jika Rasulullah mau. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Ini pinjaman dan akan dikembalikan. Jika ada yang rusak, maka akan diganti. Coba Bapak. Rasulullah SAW lalu melihat 2000 itu akhirnya dipersenjatai, sehingga lengkaplah
jumlah pasukan kaum muslimin sekitar 12.000. Jumlahnya menjadi seimbang karena jumlah suku Hawazin dan suku Sakif dan kabilah Sakif ini, kabilah Hawazin dan Sakif ditambah dengan beberapa suku lain, jumlah mereka juga 12.000. Ini adalah jumlah pasukan yang paling besar selama Rasulullah SAW hidup. Maka jumlah besar ini mereka kan melihat ke belakang. Selama ini kaum muslimin itu bertempur, kalau diperkirakan sampai tahun ke-8 itu sudah lebih dari 50 kali pertempuran. Atau bukan, sudah lebih pokoknya. Dalam pertempuran itu jumlah kaum muslimin selalu lebih sedikit, jauh, dan selalu mendapatkan kemenangan. Begitu merasakan punya jumlah yang besar, tiba-tiba di antara mereka melihatnya tuh begini. Ada ungkapan, berbagai riwayat ini sedikit berbeda-beda. Di antara 3 kitab ini sedikit redaksinya berbeda penjelasannya. Tetapi yang ingin saya sampaikan intinya, karena dijelaskan dalam Al-Quran, ini tidak baik. Muncul dari karena jumlah besar, muncul rasa sombong, rasa angkuh, sombong, takjub, lalu menjadi kata-kata. Dan kata-kata itu sampai terdengar Rasulullah. Kata-katanya itu ada begini. Lan nuglabal yaum min hadhil qillah. Kalau hari ini kami tidak akan dikalahkan. Kita tidak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Enggak. Kalau hari ini kita tidak akan dikalahkan karena jumlah yang sedikit. Ini karena jumlah besar kita ini. Kita tidak akan dikalahkan. Kata seakan-akan menyandarkan kemenangan itu karena jumlah. Padahal sebelum peristiwa itu, saat terjadi nanti ya, ketika terjadi perang Mu'tah, Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an juga mengingatkan kepada kaum muslimin itu, wa ma nuqatilun nasa bi'adadin wala quwwatin wala qasrah, bahwa kita berjuang menghadapi manusia-manusia yang ingkar kepada Allah itu, kita tidak pernah mengandalkan jumlah dan kita tidak pernah mengandalkan kekayaan kita, enggak pernah. Wa ma nuqatiluhum illa bihadzal dinil ladzi akramanallahu bih. Kita berjuang itu karena demi agama Allah ini yang dengannya Allah memuliakan kita. Jadi niat itu penting Bapak Ibu. Jadi melenceng sedikit itu memiliki konsekuensi dalam niat. Makanya itu nanti terulang-ulang nih Bapak Ibu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepeninggal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika menjadi pemimpin, ketika mengutus beberapa jenderal dan pasukannya itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengingatkan semua yang diingatkan oleh Rasulullah. Berjuanglah kalian karena Allah, demi Allah, untuk Allah. Dan janganlah sekali-kali salah satu di antara kalian melakukan kemaksiatan kepada Allah. Karena di antara satu saja melakukan kemaksiatan, maka pasukan ini menjadi sama dengan musuhnya. Maka ini ucapan yang sudah terucap tadi, wah, karena rasa sombong, wah ini tidak akan dikalahkan kali ini. Itu membebani Rasulullah SAW. Dan kekhawatiran Rasulullah SAW akhirnya terbukti. Rasulullah SAW meskipun jumlah sudah besar, mendengar kabilah Hawazin dan Sakif tidak menunggu di kampung mereka. Mereka akan mendatangi Mekah, akan mendatangi Rasulullah. Maka Rasulullah pun tidak menunggu mereka. Rasulullah keluar juga dari Mekah. Maka ini diperkirakan mereka akan bertemu di Hunain. Qadarullah, Rasulullah SAW itu sudah mengutus telik sandi, mata-mata, selalu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tetap teliti Bapak Ibu.
Dalam perang Badar, Rasulullah kan menyuruh telik sandi juga. Tapi karena saat itu salah satu pertempuran ke-9, itu pertempuran ke-9, perang Badar besar itu. Karena sebelumnya itu ada 8 pertempuran kecil. Badar saat itu Rasulullah bilang, berapa jumlah mereka? Telik sandinya bilang, banyak ya Rasulullah. Tidak bisa begitu. Berapa jumlahnya? Banyak ya Rasulullah. Gak bisa memperkirakan orang ini. Baru ditanya, Rasulullah menanyanya, coba pakai metode lain Rasulullah. Berapa ekor onta yang disembelih untuk makan? Maka dikirakan dia katakan sekitar 9 atau 10 ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW lalu memperkirakan, karena kebiasaan orang-orang satu ekor itu dimakan berapa orang. Jadi satu ekor onta dimakan berapa orang. Nah, disitulah Rasulullah SAW bisa memperkirakan jumlah mereka. Kasus perang Badar seperti itu, kasus perang Uhud juga seperti itu. Maka Rasulullah SAW bisa melakukan strategi. Begitu pula dalam perang Hunain ini. Hanya saja ternyata orang Hawazin sudah mempelajari itu. Mereka datang sehari sebelumnya. Ada yang meriwayatkan mereka lebih dulu 3 hari. Sehingga mereka membuat lubang di dalam tanah, sembunyi. Gua-gua mereka sembunyi. Sehingga ketika dilihat dari puncak, karena ini lembah Hunain itu di lembah Bapak Ibu, itu dataran-dataran tinggi. Ketika Rasulullah SAW sampai di dataran tinggi itu akan melewati lembah Hunain, diperintahkan seluruhnya untuk melihatnya dengan teliti. Katanya, tidak ada, nggak terlihat. Padahal sebelumnya itu disampaikan sudah ada pergerakan, tapi mereka di mana? Rasulullah SAW begitu sudah diinformasikan seperti itu, akhirnya mengatakan turun sekarang. Dalam riwayat detailnya itu disebutkan turun itu 1000. Yang paling depan adalah dari kabilah Bani Sulaim, orang yang dianggap paling terampil bertempur. Nah, pasukan elitnya lah ditaruh di depan. Pemimpinnya ditaruh jenderal yang tidak pernah kalah, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Turun 1000, terjadilah kejadian yang tidak mereka duga. Rasulullah sudah mengisyaratkan bakal terjadi sesuatu karena kata-kata yang tadi, kata-kata sombong, kata-kata yang menunjukkan keangkuhan, tidak menyandarkan diri kepada Allah. Turun itu di waktu masih agak tidak begitu terang pagi hari, tiba-tiba mereka dihujani anak panah. Ini kan turun terjal 1000. Ketika dihujani anak panah, berantakan ini pasukan, berantakan. Rasulullah SAW terkejut. Pasukan kaum muslimin itu 12.000, kacau balau. Nanti diriwayatkan salah satu korban yang terdepan itu adalah Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ditemukan, kalau kita melihat dalam Sirah Ibnu Hisam, Khalid bin Walid itu nanti ketika Rasulullah SAW dalam berbagai versi riwayat Bapak Ibu, 12.000 tuh kacau, lari semuanya. Bahkan yang paling belakang diduga lari sudah sampai Mekah, saking takutnya. Nah, di sini Rasulullah SAW memanggil, aku adalah Nabi dan aku bukan pendusta. Kemarilah kalian, kemari. Yang mendekati Rasulullah tidak banyak. Dalam riwayat dalam sebuah riwayat disebutkan, yang pertama kali mendekat cuma 12 orang. 12.000 yang mendekati Rasulullah cuma 12 orang. Riwayat itu menyebutkan ada 4 perempuan. Riwayat yang menyebutkan saat itu hanya ada 2 orang perempuan. Sampai diantara yang perempuan itu mengatakan kepada Rasulullah begini, ya Rasulullah, apakah aku diizinkan kalau mereka nanti kembali, aku hukum mati itu mereka. Ini Ummu Umarah seperti itu mengucapkan, karena Rasulullah ditinggalkan sendiri, maka diperintahkan Abbas, paman Rasulullah. Di situ akhirnya sahabat-sahabat utama kan ada di situ. Setelah dipanggil itu nanti tinggal 100. Tetapi
di saat yang genting seperti itu mereka diserang, 12.000 loh pasukan itu Pak, mendekat. Rasulullah ini hanya 100 ini. 100. Yang lainnya itu kan lari. Akhirnya Abbas memanggil, diperintahkan oleh Rasulullah. Panggilannya itu adalah panggilan yang mengisyaratkan tentang status mereka. Wahai orang-orang yang telah berbaiat di bawah pohon. Perjanjian Hudaybiyah, saat mereka berbaiat kepada Rasulullah, tangan mereka itu diletakkan di atas tangan Rasulullah. Mereka akan diingatkan, mereka dijamin surga Bapak Ibu. Maka yang lari itu ketika mendengar, ingat dia bahwa mereka telah dijamin surga oleh Allah. Mereka itu mengambil senjatanya, kudanya, ontanya, keledainya yang nggak bisa balik, itu ditinggal, lompat mereka itu. Ingat panggilan itu. Bahkan diantaranya disebutkan dalam riwayat Rasulullah memerintahkan, wahai orang-orang para penghafal surat Al-Baqarah. Penghafal surat Al-Baqarah ada jaminannya Bapak Ibu. Mereka melompat juga. Akhirnya kembali itu mereka. Tapi saat itulah Bapak Ibu, ini jenengan buka surat At-Taubah ayat 24, 25, 26. Saya khawatir ini tidak cukup, tapi yang ingin saya tuntaskan. Kalau ayat 25 disebutkan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirati wa yauma Hunainin. Jadi disebut dalam Al-Qur'an itu secara gamblang. Sungguh Allah telah memberikan kepada kalian pertolongan di beberapa tempat. Artinya beberapa pertempuran sebelumnya. Wa yauma Hunainin. Juga termasuk di perang Hunain. Maka ini perlu kita catat. Artinya dari ayat itu kita melihat Allah pun menurunkan pertolongan. Apa pertolongannya? Kita lihat ayatnya. Sebentar, saya surat At-Taubah ayat 25. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirati wa yauma Hunainin iz a'jabatkum kasratukum falam yughni ankum syai'. Ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian, padahal itu sama sekali tidak bermanfaat bagi kalian. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat. Lalu bumi ini terasa sempit, padahal bumi Allah ini luas. Yang parah, lanjutan ayat itu menjelaskan, summa walaitum mudbirin, kemudian kalian lari mundur itu. Lari. Tetapi Bapak Ibu, pertolongannya adalah summa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarauha wa azabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah lalu menurunkan ketenangan kepada diri Rasulullah. Dalam redaksi ayat itu kan disebutkan ada dua. Biasanya Allah itu cukup disebut sekali, tetapi yang turun kepada Rasulullah dan turun kepada kaum muslimin itu menunjukkan sakinah yang diturunkan oleh Allah itu berbeda. Isyaratnya sakinah yang diturunkan kepada Rasulullah itu ditafsirkan oleh para ulama keyakinan akan pertolongan Allah dan keyakinan jika kita menyandarkan kepada Allah, Allah pasti akan memenangkan. Keyakinan kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, itulah tugas pemimpin. Maka inilah kita menyaksikan orang-orang Hawazin yang nanti masuk Islam itu bercerita Bapak Ibu. Mereka itu melihat ya, jumlah pasukan kaum muslimin ini yang mereka takutkan itu adalah orang-orang yang menggunakan, yang menggunakan kuda, dan mereka ini seperti orang-orang yang tidak mereka kenal sebelumnya. Kalau di perang Badar, malaikat itu memang turun dan ikut bertempur Bapak Ibu. Maka dan menebas, benar-benar menebas. Maka tebasan malaikat itu disampaikan oleh Rasulullah, tebasan kalian itu menyisakan luka darah yang menganga, tetapi tebasan malaikat itu lukanya luka terbakar.
Kita akan mengetahui karena melihat bahwa khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqal jan min marjin min nar samum. Malaikat itu kan dari cahaya. Jadi bisa dibayangkan kekuatan cahaya itu seperti itu. Jadi dari satu riwayat ini saja ini menjadi pelajaran kajian tersendiri bagi ilmuwan. Jadi kalau sebab manusia biasa itu seperti luka biasa, tetapi malaikat ini benar-benar. Dalam perang Hunain, malaikat tidak ikut menyerang, tetapi membuat mereka ketakutan. 12.000 ini lari, Bapak Ibu, lari. Akhirnya yang lari, yang kan tinggal 100 itu, 11.000 lebih itu akhirnya kembali. Rasulullah SAW memerintahkan, yang kembali kan nggak langsung 11.000, sekelompok begitu. Rasul perintahkan, kejar. Datang lagi, kejar. Sedangkan orang-orang yang bertahan tadi bilang, ini gak kita hukum ya Rasulullah. Tidak, biarkan saja. Datang lagi yang kembali, kejar. Akhirnya mereka kejar sampai benteng. Nah, di antara mereka ini Bapak Ibu, perempuan, anak-anak, harta kekayaan mereka tinggalkan semuanya. Inilah yang menjadi ghanimah. Ini jamnya sudah 6.30. Saya minta waktu 5 menit. Karena ibu-ibu sudah mulai resah. 5 menit lagi Bapak Ibu. Ada hal penting yang mau saya sampaikan. Ini di halaman ini. Jadi jumlah tawanan ini kan besar. Jumlah ghanimah ini juga besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu 10 hari seperti yang saya ceritakan tadi, ditunggu sengaja, digiring semuanya tidak di Hunain sampai di Ji'rana. Di situ ditinggalkan oleh Rasulullah seseorang untuk menjaganya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus melanjutkan menyerang bentengnya sampai ke Taif itu. Di wilayah Autasnya. Ada kisah detailnya itu Bapak Ibu. Jadi jumlah kan pemimpin Bani Hawazin, pasukan Hawazin itu Malik bin Auf namanya. Malik bin Auf An-Nasri dari Bani Nasr. Dia mengumpulkan semua kekuatan. Ada orang yang mengejar. Siapa itu yang mengejar? Oh, ini dari Bani Fazarah, Bani Sulaim. Kata Malik bin Auf, biarkan saja mereka mengejar kita. Mereka datang, kita kasih pelajaran. Datang lagi, siapa mereka? Kan berkelompok-kelompok. Biarkan saja mereka mengejar kita. Datang, kita kasih pelajaran. Tetapi tiba-tiba ada orang yang pakai penutupnya itu warnanya kuning, penutup kepalanya. Begitu datang, ini bertanya lagi. Si Malik bin Auf, siapa orang itu? Dibilang, itu Zubair bin Awam. Karena dari penutup kepalanya lain sendiri. Zubair bin Awam kata dia. Zubair bin Awam, paman Rasulullah. Zubair bin Awam radhiyallahu. Itu Zubair bin Awam. Kalau begitu lari. Begitu mendengar nama ini, dia lari, mengajak lari. Mundur semuanya. Dia trauma dengan satu orang ini. Coba, di pasukan kaum muslimin ada orang-orang seperti itu Bapak Ibu. Satu orang rasanya 1000. Ya karena itu seperti Khalid bin Walid. Kasus Khalid bin Walid ketika Rasulullah SAW keadaan sudah berbalik kemenangan pada kaum muslimin, Rasulullah mencari mana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid diantar itu dalam keadaan pingsan, terluka parah. Khalid bin Walid terluka, dibawa di hadapan Rasulullah. Bapak Ibu, diriwayatkan kalau jenengan lihat Sirah Ibnu Hisam, Rasulullah berdoa kepada Allah. Setelah berdoa, Rasulullah SAW itu meludahi tubuh Khalid bin Walid. Semuanya, luka yang di wajahnya, luka yang di tangannya, luka yang di tubuhnya, diludahi semuanya. Lalu diusap oleh Rasulullah. Pulih Bapak Ibu. Rasulullah SAW yang mulia pulih, maka diperintahkan Khalid. Tiba-tiba diperintahkan memimpin pasukan. Khalid langsung bangkit.
dia terlihat bugar. Yang mendapatkan dua dalam riwayat ini pasti jenengan sudah pernah tahu. Yang pernah merasakan fadilah ludah Rasulullah, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, saat menahan sengatan binatang yang dari dalam lubang saat di Gua Sur perjalanan hijrah. Nah, di sini ada kasus yang terakhir begini. Setelah 10 hari ketika dibagi-bagi, Quraisy dulu yang dapat. Quraisy, orang yang baru masuk Islam, didahulukan oleh Rasulullah. Tapi masalahnya orang-orang ini, para pemuka ini, namanya pemuka suku ya. Jadi kalau minta gak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kan itu ada 40.000 ekor. Jadi kalau minta itu bukan begini. Bukan kami orang Ansor dikasih oleh Rasulullah 5 ekor, 4 ekor. Kalau yang menggunakan kuda kasih 12. Tapi yang Quraisy mintanya gak tanggung-tanggung. 100 dikasih oleh Rasulullah. Sudah dikasih oleh Rasulullah masih bilang, anakku ya Rasulullah, 100 lagi. Anakku yang satunya lagi ya Rasulullah, 100 lagi. Satu orang 300. Semua orang Ansor begini melihatnya. Disinilah judulnya Al-Ansor tajidu ala Rasulillah. Maka Ansor lalu gremeng-gremeng di belakang. Rasulullah sudah balik sama kaumnya. Nah, gitu. Rasulullah sudah kembali kepada keluarganya. Kan di Mekah, asli orang Mekah. Sampailah itu ke telinga Rasulullah. Maka Rasulullah bilang, kumpulkan seluruh orang Ansor, kumpulkan semuanya. Dikumpulkan. Inilah Bapak Ibu, materi terakhir di acara kajian kita hari ini. Apa yang disadapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda begini. Rasulullah, ini mohon kita diperhatikan Bapak Ibu. Kalau yang pertama, ini belum pelajarannya. Pelajarannya itu adalah kalau berjuang, jika mengikuti garis yang ada di ketetapan Rasulullah, jangan sedikit pun perjuangan kita itu kita niatkan untuk materi. Perjuangan kita ini harus diniatkan karena untuk mendapatkan ridha Allah. Allah akan berikan semuanya. Nah, di sini orang Ansor itu dikatakan begini, ya ma'syarul Ansor, wahai orang-orang Ansor, maqalah balaghatni ankum, sudah sampai kepadaku ucapan-ucapan kalian. Kalian sudah mengatakan, sudah semuanya ucapan kalian kepadaku. Apakah kalian, bahasanya ini mungkin secara vulgar, apakah kalian membicarakanku? Apakah kalian merasa tidak nyaman kepadaku? Bukankah dulu kalian itu, aku datang, kalian dalam keadaan sesat, lalu Allah memberikan petunjuk kepada kalian? Bukankah aku datang kepada kalian saat itu kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah membuat kalian kaya? Bukankah aku datang kepada kalian, kalian saat itu bermusuhan, lalu Allah menyatukan hati kalian? Semuanya menjawab, bala Allahu wa rasuluhu aman wa afdal. Tentu, benar ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya ya, lebih mulia, lebih patut mendapatkan kehormatan. Nah, lalu ditanya oleh Rasulullah, ala tujibuni ya ma'syarul Ansor, kenapa kalian tidak menjawab? Bingung orang Ansor, kenapa maksudnya Rasulullah? Kok tidak kami sudah menjawab, kok dibilang belum menjawab? Inilah sindiran Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh mengungkit-ungkit jasa itu Bapak. Dalam perjuangan itu mengungkit-ungkit jasa itu. Maka dikatakan, ama wallah, demi Allah orang-orang Ansor, kalau kalian mau berkata saja apa yang seharusnya kalian katakan, niscaya aku benarkan kok. Seharusnya kamu bilang begini kepadaku. Jadi dibalas oleh Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah kamu datang kepada kami dalam keadaan didustakan, lalu kami membenarkanmu? Andai kata kalian mengatakan seperti itu, akan aku benarkan, kata Rasulullah. Kamu dalam keadaan diusir oleh kaummu, maka kami menolongmu. Katakan saja, itu yang benar. Artinya, kalau kalian mau mengungkit-ungkit,
jasa, katakan saja. Nah, gitu loh kira-kira. Maka dikatakan, bukankah engkau dalam keadaan terusir, lalu kami yang menampungmu, kamu tidak punya apa-apa, lalu kami yang memberimu, kata Rasulullah. Di situ Bapak Ibu, orang Ansor sudah mulai menangis ketika dikatakan seperti itu oleh Rasulullah. Lalu ini Bapak Ibu, awajadtum ya ma'syarul ansar fi anfusikum fi li'ahd min ad-dunya ta'lafta biha qauman liyuslimu. Dia diingatkan oleh Rasulullah, apakah kalian ini menginginkan sebagian kecil dari kekayaan dunia? Di dalam hati kalian itu masih ada keinginan seperti itu? Padahal sedikit kekayaan dunia ini aku berikan kepada suatu kaum, yang kaum itu aku harapkan agar mereka bisa masuk Islam sepenuhnya. Sedangkan kalian sudah memiliki Rasulullah. Kata seperti itu. Ala tardawna ya ma'syarul ansor, apakah kalian tidak rela orang-orang Ansor kalau kalian pergi membawa Rasulullah, sedangkan mereka pergi membawa onta sama kambing-kambing itu? Di situ dikisahkan jenggot-jenggotnya orang Ansor itu basah dengan air mata. Rasulullah mengatakan, apakah membawa itu lebih mulia daripada memiliki Rasulullah? Maka Rasulullah SAW lanjutkan, fawalladzi nafsi Muhammad biyadi, demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggamannya, demi Allah maksudnya, laulal hijrah lakuntu amron minal ansar, kalau bukan karena hijrah niscaya aku ini pasti golongan Ansor gitu. Jika sekiranya orang Ansor ini memilih suatu jalan, niscaya aku akan mengikuti pilihan orang Ansor, kata orang Ansor, kata Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah menutup pernyataan Rasulullah dengan ini, Allahummarham al-ansar wabna al-ansar wabna abnail ansar. Coba, 3 generasi Bapak Ibu didoakan oleh Rasulullah, ya Allah rahmatilah orang-orang Ansor dan anak-anak orang Ansor dan anak cucu orang Ansor. 3 generasi didoakan. Itulah kenapa nanti orang Ansor itu mendapatkan kemuliaan dimanapun mereka nanti ketika menyebar Islam. Kalau ditanya, kamu dari mana? Dari Madinah. Maka ingat riwayat ini salah satunya. Maka jenengan kalau yang umroh atau haji, kalau datang ke sana, cari itu keturunan Ansar, karena di sini keberkahan doa Rasulullah SAW. Fabakal kaum hatta hadallu lihahum, menangislah kaum itu, baru mereka sadar Rasulullah itu menuruti permintaan mereka agar mereka itu melihat betapa Islam itu sangat baik. Bukan harta tujuannya, tetapi mencari ridha Allah. Bapak sekalian dirahmati Allah, inilah salah satu inti dari kajian tentang perang Hunain, memberikan pelajaran kita. Bahkan saat di puncak kemenangan setelah Fathu Mekah, kadang ujian itu datang terselip, kita nggak sadar. Maka saat itulah kita harus sangat waspada. Kadang kemenangan ini sudah kelihatan, sudah mulai agak kelihatan nih kemenangan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, ujian Allah datang, kita jatuh. Tetapi jika kita konsisten, kuat, insya Allah pertolongan Allah akan tiba dan Allah karuniakan kemenangan kepada kita. Aqulu qouli hadza, semoga yang sedikit ini kembali kepada kita sebagai ilmu dan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.